Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Olivia dengan NIM PO05120221096, Prodi D3 Keperawatan Bengkulu tingkat 1B dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dan berjudul Sistem Reproduksi Wanita. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Silakan disimak. Sistem reproduksi wanita yaitu berfungsi pada wanita yang meliputi menghasilkan ovum, menerima sperma, tempat yang kondusif untuk fertilisasi dan implantasi, serta tempat bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Organ reproduksi wanita terdiri atas vulva, vagina, serviks, rahim, saluran telur, dan indung telur. Saat seorang wanita dilahirkan, organ reproduksi yang dimilikinya sudah lengkap, tetapi fungsi reproduksi tidak akan berjalan sepenuhnya sebelum ia melewati masa pubertas. Organ reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu genitalia eksterna yang terdiri dari mons veneris, labia mayora, labia minor, klitoris, vulva, vestibulum, hymen, introitus, vagina. Yang kedua, organ genitalia interna yang terdapat vagina, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, genitalia eksterna, yang merupakan alat genitalia wanita yang dapat dilihat dari luar bila wanita dalam posisi litotomi. Fungsi utamanya sebagai alat senggama atau coitus. Yang pertama, mons veneris, yang disebut juga gunung Venus, menonjol ke bagian depan dan menutup tulang kemaluan. Yang kedua, labia mayora, berbentuk lonjong menjurus ke bawah dan bersatu di bagian bawah. Bagian ini terdiri dari kulit berambut, kelenjar berlemak, kelenjar keringat. Bagian dalamnya tidak berambut dan mengandung kelenjar lemak. Bagian ini mengandung banyak ujung saraf sehingga sensitif saat hubungan seks. Yang ketiga, labia minora, yang merupakan lipatan kecil di bagian dalam labia mayora. Bagian depannya mengelilingi klitoris. Kedua labia ini mempunyai pembuluh darah sehingga bisa menjadi besar saat keinginan seks bertambah. Labia ini analog dengan kulit skrotum pada pria. Yang keempat, klitoris, merupakan bagian erektil seperti penis pada pria, mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sehingga sangat sensitif saat hubungan seks. Yang kelima, vulva, bagian yang menonjol di sebelah kanan dalam labia minora di vulva 1-1,5 cm. Di bawah klitoris terdapat orifisium uretra eksterna. Dan turun ke bawah terdapat ostia skene. Lebih ke bawah lagi dekat fossa naviculare terdapat muara kelenjar Bartolini yang menghasilkan sekret pelicin saat melakukan senggama. Yang keenam, vestibulum. Bagian kelamin ini dibatasi oleh kedua labia kanan kiri dan bagian atas oleh klitoris serta bagian belakang pertemuan labia minora. Pada bagian vestibulum terdapat muara vagina atau ilang senggama, saluran kencing, kelenjar Bartolini, dan kelenjar skene. Yang ketujuh, hymen, selaput tipis yang menutupi sebagian lubang vagina luar. Pada umumnya, hymen ini berlubang sehingga menjadi saluran aliran darah menstruasi atau cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar rahim dan kelenjar endometrium atau lapisan dalam rahim. Pada saat hubungan seks pertama, hymen akan robek dan mengeluarkan darah. Setelah melahirkan, hymen merupakan tonjolan kecil yang disebut curuncule myrtiformis. Yang kedelapan, introitus vagina, yang merupakan pintu masuk vagina yang ditutupi oleh selaput darah atau hymen. Selanjutnya, genitalia interna, yang dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu, seperti yang pertama vagina atau liang kemaluan, saluran muskula, membran naska atau otot selaput yang berbentuk tabung, yang menghubungkan vulva dengan rahim. Bagian ototnya berasal dari otot levator ani dan otot
sphincter ani atau otot dubur sehingga dapat dikendalikan dan dilatih. Dinding depan vagina berukuran 9 cm dan dinding belakangnya 11 cm. Fungsi penting sebagai sarana hubungan seksual, saluran untuk mengalirkan lendir dan darah, menstruasi dari jalan lahir. Yang kedua, uterus. Berbentuk seperti buah pir, berat sekitar 30 gram, terletak di antara rektum atau bagian usus sebelum dubur dan kandung kemih. Uterus terdiri dari dua bagian, yaitu cervix uteri dan corpus uteri. Yang ketiga, tuba Fallopi merupakan organ tubulu muskuler dengan panjang sekitar 12 cm yang mempunyai diameter antara 3-8 mm. Tuba Fallopi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pars intercilitalis, pars istemica tubae, pars ampullaris tubae, pars infundibulum tubae. Yang keempat, ovarium atau indung telur yang berbentuk oval dan terletak pada bagian dinding panggul bagian lateral yang disebut fossa ovarium. Ovarium terletak di kiri dan kanan. Fungsinya yaitu mengeluarkan hormon progesteron dan estrogen dan mengeluarkan telur bulan. Yang selanjutnya panggul, yaitu pintu atas panggul, pintu bawah panggul, ruang panggul, bidang Hodge, dan ukuran-ukuran luar panggul. Pintu atas panggul yang batasnya promontorium, sayap sakrum, linea innominata, ramus superior osis pubis, dan pinggir atas simposis. Yang kedua, pintu bawah panggul. Ukuran muka belakang 11,5 cm, ukuran melintang 10,5 cm, dan diameter sagittalis pos 7,5 cm. Yang ketiga, ruang panggul adalah bidang dengan ukuran yang terbesar, terbentang antara pertengahan simposis, pertengahan acetabulum, dan pertemuan antara ruas sakral 1 dan 3. Ukuran muka belakang 12,75 cm, ukuran melintang 12,5 cm. Yang keempat, bidang Hodge. Bidang Hodge ini terbagi menjadi 4, yaitu bidang 1 yang dibentuk pada lingkaran pintu atas panggul dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Yang kedua, bidang ini sejajar dengan Hodge 1 terletak setinggi bagian bawah simfosis. Yang ketiga, bidang ini sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2 terletak setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Yang keempat, bidang ini sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, 3 terletak setinggi os cochlea. Ukuran-ukuran luar panggul. Distansia spinarium kurang lebih 24 cm sampai 26 cm. Yang kedua, distania cristarium kurang lebih 28 cm sampai 30 cm. Yang ketiga, distansia intertrochanterica, jarak antara trochanter mayor. Keempat, conjugata externa kurang lebih 18 cm. Dan yang kelima, distansia tuberum kurang lebih 10,5 cm. Nah, itulah tadi yang bisa saya jelaskan apa itu sistem reproduksi pada wanita. Saya harap semoga teman-teman mengerti apa yang bisa saya jelaskan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.